autopsi ulang jenazah anak laki-laki berinisial MYN 2 tahun. Korban pembunuhan ibunya sendiri di Rotendao dilaksanakan. Proses autopsi mendapat pengamanan ketat dari tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Rotendao dan personel Polsek Rote Barat. Selengkapnya terkait bagaimana prosesi autopsi ini, kami sudah terhubung dengan rekan Rio Teti, reporter dari Poskupang. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea dan Tribuner sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kematian MYN yang berusia 2 tahun di Rotendao, warga RT 008, RW 004, Dusun Inggemurik Desa Mboyan, Kecamatan Rote Barat, yang terjadi pada 15 Juli 2022 lalu, telah dilakukan proses otopsi kemarin 27 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA. Proses otopsi tersebut dipimpin oleh Kasubag Dokpol Bidokes Polda NTT, AKBP Dr. Edi Saputra Hasibuan, dan didampingi Bribtu Dian Novitasari Umbunai. Tribuners dan rekan Dea, adapun proses otopsi mendapat pengamanan ketat dari tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Rotendao dan personel Polsek Rote Barat. Pembongkaran makam berusia 2 tahun yang terjadi, yang menjadi korban pembunuhan oleh ibu kandungnya AA, dilakukan di tempat pemakaman kediaman korban, yakni Desa Mboyan, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao. Sebagai informasi Tribuners, langkah pembongkaran makam itu diambil untuk keperluan otopsi, guna mengetahui pasti penyebab kematian korban. Proses otopsi kemarin dilaksanakan di kediaman, maksud saya kediaman MYN umur 2 tahun. Warga tidak diizinkan masuk ke dalam area otopsi yang sudah dibatasi garis polisi. AKBP Dr. Edi Saputra Hasibuan menyampaikan bahwa proses otopsi berlangsung selama 1 jam lebih dan tujuannya untuk melihat apakah ada luka-luka dan luka-luka itu menyebabkan kematian atau tidak. Kondisi mayat dari korban MYN tersebut sudah membusuk. Proses otopsi yang utamanya mencari penyebab kematian. Setelah ada hasil visum akan dilimpahkan kembali ke penyidik seminggu atau minggu depan. Tribuners dan rekan Dea, proses otopsi mengidentifikasi seluruh tubuh jenazah korban. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Rotendao, Ibtu Yeni Setiono mengatakan bahwa pihaknya menunggu hasil visum dari tim Bidokes Polda NTT. Hasil visum itu dikatakan Ibtu Yeni akan diumumkan untuk publik saat diproses pengadilan nanti. Pihak Satreskrim Polres Rotendao juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan maupun kepada saksi dan keluarga sendiri. Untuk kita ketahui bersama Tribuners, tim dokter dari Bidokes Polda NTT dipimpin langsung oleh Dr. Edi Saputra Hasibuan dan didampingi Bribtu Dian Novitasari Umbunai. Kemudian turut hadir dari Kepolisian Resor Rotendao, Kabak Ops Polres Rotendao Kompol Mateus Kono, Kasat Samapta Ibtu Edward Lede, Kasat Reskrim Polres Rotendao Ibtu Yeni Setiono, KBO Reskrim Aibtu Stefanus Palaka, Kanit Pidum Aibda Benyamin Kolimon, Kanit PPA Aibda Octavianus Lai, Kapolsek Rote Barat Ibda Marfilson Petrus, Kanit Tipikor Polres Rotendao Aibtu Yafet beserta anggota Satreskrim Polres Rotendao dan juga Polsek Rote Barat. Demikian rekan Dea, saya kembalikan. Baik, Tribuners, rekan Rio juga sudah melakukan wawancara bersama Kasubit Dokpol Bidokes Polda NTT. Berikut keterangannya terkait kasus ini. Kemudian melihat apakah ada luka-luka. Kemudian apakah luka-luka itulah nanti akhirnya menyebabkan kematian atau tidak. Gitu. Dan ini masuk dalam proses penyidikan. Nanti tanya sama Pak Penyidik, saya dokter. Gitu. Kalau dalam proses penyidikan saya nggak berani omong. Gitu. Kalau kondisi mayatnya? Ya, kondisi mayatnya sudah busuk. Ya. Tapi masih bisa ditemukan ciri-ciri. Ya, makanya nanti tanyanya Pak Penyidik. Kalau masalah luka, masalah penyebab kematian, nanti tanya penyidik. Karena itu proses penyidikan. Yang berhak untuk menyampaikan itu kan penyidik. Saya kan dokter, bukan penyidik. Nanti salah lagi saya. Organ apa yang diperiksa? Organ yang diperiksa ya semuanya lah. Di tubuhnya utuh itu kita periksa semua gitu. Ada yang dibawa ke lab forensik? Kemungkinan kita tidak bawa dulu nih gitu loh. Karena kan jenazah ini kan sudah teridentifikasi gitu loh. Kecuali kalau dia Mr. X baru kita ambil untuk identifikasi. Kalau pemeriksaan DNA itu kan utamanya untuk identifikasi. Dan ini kan sudah jelas nih mayatnya siapa gitu loh.
keluarganya siapa. Jadi kita utamanya di sini adalah untuk mencari penyebab pasti kematian. Gitu. Oh, jadi kalau sekiranya penyebab matinya apa ya nanti saya penyidik, nanti saya buatkan visumnya, nanti setelah hasil visum bisa tanya Pak Penyidik, Pak Kasat. Siap. Gitu, jangan saya itu nggak berani ngomongin walaupun saya tahu. Gitu. Jadi untuk Karena memastikan mengidentifikasi saja, Pak. penyebabnya ini tidak perlu ada organ yang dibawa. Bagaimana? Untuk menyebabkan kepastian kan isu yang beredar di backup. Apa untuk Saya nggak menyebabkan? tahu dibuka atau enggak, Ya, masih isu yang beredar. Dibuka, waduh mati saya ini. Saya nggak ada, saya ngomong di backup. Saya Tidak, cuma masih isu melakukan yang otopsi beredar. saja. Ya. Saya yang pasti coba melakukan otopsi, memeriksa luar dan dalam gitu loh. Kalau mau cari lukanya apa, ya tanya Pak Penyidik gitu loh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.